Dongeng unik Lala. Jagat Anyar. Di Jagat Anyar nanti tentunya yang masuk di sana adalah orang-orang yang terberkahi atau orang-orang yang lolos dari ujian dan penyaringan yang mengharuskan mereka melewati satu sistem seperti berlomba-lomba begitu ya. Pernah saya wadarkan untuk memasuki zaman tersebut, kita akan memasuki sebuah lift, macam-macam liftnya. Kita akan termasuk golongan mana itu menuju satu seperti sekolah ya. Nah, sekolah itu kan ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Seperti itu nanti di golong-golongan, tapi tetap satu label zaman anyar. Di zaman akhir tersebut menuntut kita untuk memainkan akal kita, mengkondisikan, menyiasati bagaimana kita akan lolos dari lift tersebut sehingga bisa masuk lift dan termasuk golongan yang mana. Dan ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat, karena di sana akan terjadinya sistem kegagahan. Ada pertarungan secara nyata, bukan pertarungan teori. Kalau di zaman sekarang itu kan orang pintar-pintaran teori ya, pintar-pintaran memamerkan kepiawaian, pintar-pintaran nakoilat, bersilat lidah dan sebagainya. Di zaman ayah nanti tidak bisa begitu. Ya ada orang pintar bicara, termasuk seperti kayak Sengkuni, golongannya gitu, tapi tidak bisa melewatkan sifat kegagahan, yaitu selicik apapun, sepandai apapun cara pemulihan, bagaimana itu harus gagah, jujur. Bukan berarti yang jujur bagaimana, tapi oponane ora ono apus-apusan. Tidak ada manusia toksik, tidak ada lagi berguna manusia flying victim, tidak ada lagi manusia belus. Pecundang memang ada, karena itu masuk dalam kategori sifat atau di dalam kebenarannya masing-masing. Terkhususkan untuk para calon calon perangkat, calon punggawa, tentunya itu yang terpilih benar-benar, kecuali sebagai kita tidak punya ikatan atau menjadi atribut atau perangkat dari zaman amat tersebut. Karena zaman tersebut sebenarnya benar-benar zaman keadilan, di mana yang menjadi perangkat bisa menjadi alat keadilan, tidak bisa mencari kursi, main sikut sana, sikut sini, tikam depan, tikam belakang, tidak bisa seperti itu, saudara. Dan mereka akan diuji dengan setidak menyangkanya mereka diuji, semacam itu. Kalau di zaman sekarang, di zaman tanah Nusantara dijajah oleh kaum negeri seberang melalui kepercayaan adat dan paham keyakinannya, tidak bisa seperti itu. Sama-sama pribumi asli menampilkan ciri masing-masing, tidak tanpa ikatan
takut dengan ancaman-ancaman keyakinannya selama ini didoktrinkan atau disugestikan secara turun-temurun. Kalau paham luar yang berjajah itu cenderung menjajah ke perempuan, seakan-akan perempuan itu tidak ada harganya. Tidak seperti itu. Contohnya saya paling tidak mau dijajah laki-laki. Misalkan kalau laki-laki bilang begini, ya perempuan bisa berhak yang sama seperti itu. Hanya tugasnya masing-masing. Pada kenyataannya jarang sekali laki-laki bisa merindungi perempuan. Banyak hal. Mereka bangga-bangga dengan kelakiannya, menggunakan aturan agamanya, mengesahkan, tapi perempuannya tidak bisa di situ. Benar-benar adil. Dan sekarang yang dibilang seperti hukum rimba dan sebagainya, di sana itu nanti juga ada hukum rimba, tapi tidak serimba itu. Begitu lihat. Hukum rimba tapi tidak seliar rimba. Dimana kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan mental yang seimbang mendapat tingkatan masing-masing. Tidak syukur ini dilabeli, melabelkan diri sendiri itu tidak sederhana. Kita akan mendapat label sesuai dengan apa kemampuan kita, apa yang kita capai. Contohnya dengan semacam kalau zaman dahulu itu gladiator. Kita ditentukan seperti itu. Ada nanti siapa saja, tidak ada namanya kolusi atau nepotisme gitu, tidak ada saudara. Sesuai kemampuan masing-masing dan tingkatan masing-masing, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, itu akan berjalan dengan sendiri. Dan antara manusia, kegaiban, dan seimbang. Cuman punya takaran masing-masing. Kita tidak akan dipatok-patoki, apalagi ditakut-takuti. Jika seandainya kamu dosa, telah begini begitu, bagi saya tanya, dosa itu warnanya apa? Bagaimana kamu tahu dosa? Nah, kalau patokan mereka adalah terpatok, terfaham dari suatu paham, kitab, buku dan sebagainya, apa mereka tahu kebenarannya? Apa itu tidak rekayasa dari para piawai, para lihai, para jenius zaman dulu, yang belum tentu orang jenius dan pandai itu terjamin kebersihan hatinya tanpa mementingkan golongannya. Bagaimana kalau jika itu terjadi? Sedangkan banyak kitab-kitab lain yang juga tidak kalah kebenarannya, tidak bisa mendoktrinkan bahwa yang benar itu termasuk golongannya. Bagaimana? Semua punya keyakinan masing-masing. Cuman menangnya di era sekarang itu mereka menang pada menakut-nakuti, menakut neraka, surga, dosa. Mereka tahu dari mana? Nyakiti orang lain kok tidak dosa. Kan seperti itu. Mengucapkan dosa tapi menebarkan dosa. Yang terjadi sekarang kan seperti itu. Menakut-nakuti dosa, tapi diri sendiri berbuat dosa. Enaknya saja. Sadari sendiri, buka mata, buka hati. Jangan hanya mendengarkan dakwah tanpa memakai hati, tanpa memakai akal, logika, rasa. Coba lebih kita dalami, lebih kita maknai, renungkan sederek.
Benarkah apa yang sudah kita lakukan ini? Sederek, saya akan memulai mewedar tentang karma. Karma baik maupun karma tidak baik. Di mana karma adalah jika dipakai dalam kehidupan kita, dalam melakoni segala sesuatu, kita akan punya pegangan. Karena jika seseorang berpegang tentang karma, dia tidak perlu ditakut-takuti dengan dosa, neraka, surga, dan bagaimana. Akan tahu sendiri. Karena para pemaham karma adalah di mana seseorang menanam sesuatu itu akan mendapat balasannya, cepat atau lambat. Jadi cukuplah, tidak perlu bertele-tele kita menghafalkan ayat-ayat yang kita hanya menghafalkan saja tanpa memahami kedalamannya. Kalau sudah hafal dianggap punya kemampuan, tidak. Apa yang didapatkan dari hafalan, sederek, yang perlu kita yang bisa dimaknai, diterapkan ke dalam diri kita, diterapkan dalam pikiran kita, diterapkan dalam segala kehidupan. Cukup dengan satu kata, karma, di mana seseorang akan terkendali dan bisa mengendalikan diri. Ajaran tersebut itu benar. Makanya ajaran penjajah yang menganggap adalah karma itu bukan ajaran mereka. Itu karena mereka takut karena merekalah penjajahnya. Mereka takut tidak bisa menjajah lagi, menciptakan istilah surga, neraka untuk kepentingannya sendiri. Misalkan orang mengetahui suatu ilmu dengan label-label tertentu, kenapa mereka melakukannya sendiri? Hanya didakwahkan tapi tidak dipraktekkan, hanya berteori kesana kesini, berdakwah kesana kesini tanpa mengetahui esensinya. Begitu mereka dihadapkan ke secara langsung, masalah nol sudah, karena mereka hanya menguasai teorinya tanpa ada prakteknya justru melenceng dari kebenaran. Dipikir sendiri, kita ini manusia yang dikaruniai akal untuk menciptakan budi pekerti yang baik, untuk memperbaiki akhlak yang baik. Jika seseorang mengetahui ingin memperbaiki semakin baik, memperbaiki akhlak kita, sudah dijamin semuanya akan baik. Saudara, nggak perlu teori ini, ayat ini. Itu hanya permainan orang pintar. Tidak apa-apa kita dibilang bodoh, tapi kita bisa menggunakan akal kita, kecerdasan kita untuk bisa menyaring mana yang benar. Karena masalah itu datangnya itu dari diri sendiri, karena kurang memahami satu yang kita pelajari. Kita itu diakali, sederek, diakali. Mereka itu, kita ini dijajah, Nusantara ini dijajah oleh doktrin, oleh sugesti yang menguntungkan satu pihak, satu golongan, dan dimana mereka mengaku yang berhak pewarisnya dan berhak begini-begini, tanpa berpikir bahwa tindakan kita merugikan orang lain. Kita pikir satu agama atau label tertentu tentulah mengajarkan yang baik, tidak akan menjerumuskan, bukan?
tentunya mengajari kita tentang akhlak dan budi pekerti, perbuatan baik. Jika ajaran sesuatu itu ternyata merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri, misalkan seseorang bebas melakukan aib karena yakin aib itu tidak akan disebarluaskan karena itu akan berdosa. Menurut ayat ini itu dosa besar kalau menyebarkan aib tidak aib. Pikir saudara, kita itu manusia. Kalau para penyuka aib itu dibiarkan saja membuat aib, apakah itu suatu hal yang benar? Pakai hatinya dirasakan, pakai pikirannya. Jangan hanya melulu dikuasai oleh teori. Kita dituntut berakal, berpikir. Jangan hanya manut aja kayak robot dijeromprong sumur. Semacam itu. Seperti hanya ajaran Jawa, berbakti itu bukan melulu berbakti terus konyol. Bedakan. Selama ini memang para orang tua mengandalkan berbakti. Sebenarnya anak yang menuruti itu memang hanya untuk menghormati karena orang disayang. Kalau seandainya kita menerapkan kasih sayang itu dalam diri sendiri, untuk menyayangi orang lain, menghargai orang lain, berpeganglah pada karma, jelas bisa dikatakan orang tersebut akan baik budi pekertinya. Cukup berpegang itu sederek dalam hidup. Karma, tidak merugikan orang lain, berkasih sayang, cukup itu sederek. Maka hidup kita akan bahagia, akan tenang. Saling menghargai itu, jangan merugikan orang lain. Tapi ya kembali ke masing-masing lagi sederek. Saya ini hanya mengimbau, siapa tahu mau. Setidaknya anggaplah saya mengetahui jalan menuju jagat anyar. Pakai akal kita. Dan saya tidak menggunakan atau nepotisme untuk, bukan, saya memberi kisi-kisinya bagaimana kita menjadi penghuni jagat anyar. Kalau panjenengan percaya pada saya, kalau tidak percaya ya monggo sederek. Saya nggak cari keuntungan, dan apa untungnya buat saya? Saya berusaha menebar amal kebaikan menurut pikir saya yang berguna. Kalau nggak mau, silahkan, saya nggak memaksa. Nggak sedih nggih. Saya hanya mengajak jalan menuju jagat anyar melalui jalan akal budi pekerti yang saya dapat infokan atau dapat wangsitkan dari para entah leluhur, entah etes, entah apa bagaimana. Masuk ke sebuah lift itu tadi loh yang saya sebut, yang sudah saya masuki. Kalau punya pandangan lain ya monggo. Saya hanya mengamalkan apa yang saya dapatkan. Silahkan mau, saya berikan cuma-cuma. Kalau mau, nggak mau ya nggak monggo. Kalau yang merasa sudah mampu ya monggo, silahkan. BE ada yang mau berangkat sama saya, istilahnya kan seperti itu. Pengatan dia sederek, semoga dipahami maksud saya. Jika dalam saya ini tidak berguna, saya tidak memaksa. Dan jangan memaki di channel saya karena percuma. Salam Rahayu.